subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pemirsa, 28 korban kecelakaan maut di Sumedang tiba di rumah duka di Subang, Jawa Barat. Keluarga korban histeris saat jenazah korban tiba di rumah duka. Isak tangis keluarga tak terbendung ketika jenazah Oktaviani berusia 14 tahun tiba di rumah duka. Bahkan ibunda korban histeris melihat putrinya pulang dengan kondisi sudah tak bernyawa. Sebanyak 27 korban kecelakaan maut di Sumedang sudah datang ke rumah duka. Sebagian besar korban merupakan warga dari Kecamatan Cisalak dan Kecamatan Tanjung Siang, Subang. Jumlah korban yang meninggal dunia paling banyak merupakan warga Kampung Pasir Laja, Desa Paku Haji, Kecamatan Cisalak, Subang. Dalam satu kampung, sebanyak 12 warganya meninggal akibat kecelakaan. 00 genep, kebanyakan 7 orang, RT 072, RT 08 Tilu, Kampung Pasir Laja semuanya 12 orang. Udah datang semua Pak korban? Belum. Sebelumnya rombongan SMP IT Al Muawana yang ziarah ke Tasikmalaya dan Garut serta wisata di Pantai Pangandaran, kecelakaan ketika perjalanan pulang di Wado, Sumedang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini kami sudah bergabung bersama Nono Suyatno, keluarga salah satu korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus yang masuk ke jurang pada kemarin malam. Selamat sore Pak Nono. Ya, sore. Baik Pak Nono, sebelumnya kami mengucapkan duka cita yang mendalam atas meninggalnya anggota keluarga Anda, Pak. Ya. Baik, sejauh ini apa informasi terbaru mungkin dari kepolisian terkait kecelakaan yang terjadi, Pak? Sampai hari ini belum ada itu keterangan dari kepolisian tuh. Penyebabnya kecelakaan juga belum ada gitu. Bagaimana dari kepolisian, apakah sudah ada informasi terkait penyebab kecelakaan? Apakah ada kelalaian dari pihak PO Bus, Pak? Ya, informasi belum ada, belum ketahui itu masalah infonya. Penyebab kecelakaannya belum ada gitu. Baik, Bapak adalah keluarga salah satu korban yang merupakan kepala sekolah ya Pak ya? Iya, saya kakaknya gitu. Baik, dari informasi terakhir mungkin apakah Bapak mengetahui tentang study tour ini Pak? Iya. Tadi itu ziarah itu ke Pemijahan, ya pulangnya ke Pangandaran gitu. Pas pulang belok Jalan Wado itu pulangnya. Apa ada kontak terakhir Pak dengan almarhum? Seperti apa? Apa yang dibicarakan Pak? Kalau kontak terakhir belum ada, cuman sama istri saya yang selamat tuh. Mau maghrib tuh ada kontak sama saya, langsung hilang gitu. Oh, istri Bapak itu ada di dalam bus itu juga Pak? Ada sama anak saya 2, yang 2 tahun sama yang 11 tahun yang selamat itu. Semuanya selamat ya Pak, kecuali adik Bapak yang merupakan kepala sekolah ya Pak ya? Iya, yang meninggal. Baik, apa cerita dari istri dan kedua anak Bapak? Ceritanya saya belum jelas tuh kan malam itu kayak ketemu sama istri saya waktu ngejemput ke Puskesmas Wado. Jadi katanya ada remblong gitu. Baik, adik Bapak adalah salah satu korban yang merupakan kepala sekolah dari SMP IT ini. Selama hidupnya seperti apa Bapak mengenal almarhum dan kecintaan beliau terhadap pekerjaannya sebagai kepala sekolah, Pak? Ya, biasanya itu baik ya, bantu orang gitu. Yang keagamaan-keagamaan ya paling itulah digiatin, misalkan sholat jamaah, sholat duha, dan ya waktu jarak juga itu ada informasi mau sembahyang di daerah Sumedang kayak tujuannya bersama gitu. Baik. Sebelum ya. Baik, Pak Nono, istri dan kedua anak Anda juga menjadi salah satu korban kecelakaan maut ini, Pak. Kalau dari cerita keluarga Anda, istri Anda,
Sebenarnya apa alasan dari study tour ini, apalagi sekarang kan lagi masa pandemi, Pak? Ya, yang katanya tuh ini kan jarah-jarah gitu maksudnya untuk mengetahui sejarah Islam waktu dulu gitu ke anak-anak didiknya gitu maksudnya. Emang rencanakannya udah sebelum pandemi udah ada gitu. Pas waktunya sekarang itu waktu pandemi masih ditahan ulur gitu waktunya. Kalau keluarga Pak Nono sendiri saat ini kondisinya seperti apa, Pak? Apakah ada luka-luka yang diderita, Pak? Kalau anak-anak cuma ada lecet-lecet ya. Kalau ibunya mah ada yang luka gitu dijahit gitu. Artinya masih dirawat, Pak, ya, di rumah sakit? Di rumah sakit udah pulang, udah ke rumah gitu sekarang mau ini. Kalau ada di untuk rumah. adik Pak Nono ini meninggalkan berapa orang anak, Pak? Itu 2 orang anak. Yang satu laki-laki, yang satu masih dirawat, yang 3 tahun tuh, yang masih di rumah sakit. Anaknya ikut ya, Pak? Anaknya, yang satu Puji, namanya Puji, yang kedua saya lupa lagi. Ismi, yang kedua Ismi, istrinya istri, namanya Ismi. Baik Pak Nono, sekali lagi kami turut berduka atas kehilangan Bapak terhadap adiknya. Mudah-mudahan keluarga diberi ketabahan, Pak Nono. Terima kasih, selamat sore. Pemirsa, petugas berhasil mengevakuasi seluruh korban kecelakaan bus yang masuk jurang di Sumedang, Jawa Barat. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan krain dan alat memotong besi karena banyaknya korban yang terhimpit badan bus. Tim gabungan telah mengevakuasi 65 penumpang bus pariwisata Sri Padma Kencana yang masuk jurang di Jalan Raya Sumedang Malangbong, Tanjakan Cai, Desa Sukajadi, Kecamatan Wadu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Badan bus terperosok ke dalam jurang sedalam 20 meter. Satu korban yang berada di bawah kendaraan sempat kesulitan untuk dievakuasi. Polres Sumedang mengirimkan kren untuk memudahkan proses evakuasi. Jalanan di sekitar TKP juga ditutup sementara untuk kelancaran evakuasi. Satlantas Polres Sumedang akan mengirimkan kren untuk mengangkat kendaraan. Dan kita harapkan dalam waktu dekat akan ditutup jalan ini untuk bisa mengevakuasi kendaraannya dulu. Kecelakaan yang terjadi pada Rabu malam menyebabkan bus terbalik 180 derajat. Menurut warga, bus terlihat oleng 500 sebelum tempat kejadian hingga akhirnya terperosok ke dalam jurang. Kondisi bus yang terbalik dan kurangnya penerangan di dasar jurang menyulitkan proses evakuasi. Terlebih sejumlah korban dalam keadaan terjepit dalam bus. Tim gabungan yang dibantu warga sekitar berupaya mengevakuasi korban. Korban yang telah dievakuasi langsung dibawa ke Puskesmas dan RSUD Sumedang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui suasana terkini di TKP kecelakaan bus masuk jurang, sudah terhubung melalui sambungan telepon rekan kami Beben HVA di lokasi kecelakaan. Selamat sore, Beben. Ya, selamat sore Anissa. Baik, Beben, apakah saat ini badan bus yang berada di jurang itu sudah berhasil dievakuasi? Ya, perlu kami sampaikan di sini untuk kendaraan bus yang terbalik masih di bawah karena kita masih menunggu kren yang didatangkan dari Bandung. Nah, untuk saat ini kondisi di lokasi kejadian baru saja diguyur hujan gerimis mengakibatkan jalanan Tanjakan Cai atau Turunan Cai ini yang kerap terjadi kecelakaan tentunya sangat membahayakan karena banyaknya masyarakat yang masih berbondong-bondong ingin melihat secara langsung di lokasi kejadian. Nah, bagi masyarakat dihimbau jangan mendekat ke lokasi kejadian karena ini sangat membahayakan karena turunan yang licin usai diguyur hujan. Anissa. Baik, Beben, ada yang beberapa informasi mengatakan bahwa Tanjakan Cai ini sebenarnya tidak diperuntukkan dilalui oleh bus. Makanya pada saat bus terguling, rel atau pagar pembatas jurang itu tidak dapat menahan bobot dari bus ini. Kalau dari informasi yang Anda dapat di lapangan seperti apa? Betul sekali Anissa, setelah kami saat ini menelusuri
Cuman sayangnya karena di sini sinyalnya jelek, kita tidak bisa secara langsung Skype atau menggunakan TPU karena jaringan sangat jelek. Ini terlihat besi panjang di sepanjang jalan ini sekira 50 meter hancur serta tiang listrik terbabat oleh bus yang akhirnya masuk ke dalam jurang ke dalam 25 meter. Nah, tentunya selain itu di sini tidak adanya penerangan jalan yang tentunya sangat gelap bila terjadi di malam hari, sangat membahayakan bagi pengguna jalan. Demikian Anissa, sejumlah petugas PLN saat ini berusaha membetulkan jaringan dikarenakan 24 jam di area lokasi ini aliran listrik padam. Demikian Anissa. Baik, Beben, tadi kami melihat visual bahwa petugas juga masih melakukan aktivitas di badan bus itu. Kapan terakhir petugas berhasil mengangkat jenazah atau korban-korban yang terhimpit di badan bus itu? Tadi sekira pukul 8 pagi, tim Basarnas dibantu yang lainnya, ada TNI, Polri, serta masyarakat berhasil mengevakuasi satu orang yang terhimpit dan bus yang ada di bawah jurang tanjakan saya tersebut. Nah, untuk saat ini pihak kepolisian masih menunggu alat berat yang didatangkan dari Bandung. Menurut informasi, kren yang akan mengangkat bangkai bus pariwisata yang menewaskan 28 orang masih dalam perjalanan di Cadas Pangeran. Baik. Anissa. Beben, Anda berada di lokasi pada saat polisi melakukan olah TKP pun Anda berada di lokasi. Apakah Anda melihat ada jejak rem ataupun jejak bahan bakar yang tertinggal sebelum akhirnya bus tersebut jatuh ke dalam jurang? Kalau melihat dari hasil TKP, tadi yang dilakukan oleh petugas kepolisian terlihat tidak adanya rem atau apa, hanya dari penelusuran kita di lokasi kejadian pembatas ini yang berada di panjang jalan ini roboh termasuk tiang listrik. Nah, ini tentunya mungkin jadi PR bagi pihak kepolisian serta Disub. Apa sih penyebab sebenarnya, karena sampai sejauh ini belum ada keterangan resmi penyebab dari kecelakaan tersebut. Baik, Beben, kalau untuk kondisi jalan tempat kejadian sendiri, apakah memang selama ini sering terjadi kecelakaan dan bagaimana penerangannya di tempat itu, Beben? Ini kali kedua, dulu dari 2011 terjadi kecelakaan bus Maju Jaya yang mengakibatkan 12 orang meninggal dunia karena mirip kejadiannya mengalami remblong. Nah, tak jauh dari lokasi Maju Jaya sekitar 100 meter sebelum TKP Maju Jaya, bus yang pengangkut rombongan siswa sekolah masuk ke dalam jurang. Demikian. Baik. Terima kasih Beben atas informasinya. Kita nantikan terus, nanti kita akan update kembali informasi dari sana. Terima kasih Beben, selamat sore.